Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Anak-anakku kelas 9, kali ini kita sudah sampai pada materi yang ketiga untuk semester ganjil, yaitu teks cerita pendek. Baik, meskipun video yang Bu Nani buat ini adalah salah satu referensi kalian, setidaknya banyaknya referensi akan membantu anak-anak untuk lebih memahami materi teks cerita pendek. Anak-anak, kalau kita bicara tentang cerita pendek atau cerpen, itu bisa kita maknai sastra yang memaparkan cerita di mana berisi tentang kehidupan seseorang yang diceritakan secara ringkas dan berfokus pada tokoh, di mana di dalamnya terdapat permasalahan dan ada solusi atau jalan keluar dari masalah yang timbul dalam cerita. Tujuan penulisan cerita pendek itu mengungkapkan perasaan kalian selaku penulis untuk menuangkan imajinasi dalam cerita dengan harapan bisa memberikan hiburan atau bisa memberikan nasihat kepada pembaca. Fungsi cerpen itu kita bisa tengarai dari beberapa sisi. Yang pertama, bersifat rekreatif atau bersifat rekreasi. Ketika kita membaca cerita pendek, ada rasa senang karena terhibur, ataupun fungsi didaktif, kita mendapatkan hal yang mendidik dari apa yang kita baca dalam cerita pendek. Untuk fungsi estetis, memberikan keindahan bagi kita selaku pembaca cerita pendek. Untuk fungsi moralitas, di dalam cerpen yang akan kalian tulis nanti ada nilai-nilai moral yang bisa kita petik selaku pembaca sehingga kita bisa membedakan mana moral yang baik untuk kita tiru dan moral yang buruk yang harus kita hindarkan. Sementara fungsi religiositas, cerpen yang kalian tulis nanti ada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan ketika pembaca membaca karya kalian. Struktur teks cerita pendek diawali dengan abstrak, berikutnya adalah orientasi, diikuti komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Baik, satu persatu coba kita bahas anak-anak biar secara istilah kalian sudah pernah dengar, tapi secara pengertian kita coba mengingatkan kembali apa yang pernah kalian peroleh di kelas sebelumnya. Untuk abstrak itu berisi tentang ringkasan cerita pendek. Sementara orientasi berkaitan dengan suasana, waktu, tempat cerita pendek tersebut dibuat atau ditulis. Untuk komplikasi berisi urutan peristiwa yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Akibat tertentu karena disulut oleh penyebab tertentu pula. Untuk evaluasi, struktur konflik yang terjadi mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik. Resolusi, pengarang mulai memberikan jalan keluar atau solusi
yang dialami tokoh cerita. Sementara koda adalah nilai yang bisa pembaca petik setelah membaca cerita pendek yang anak-anak buat nanti. Berikutnya, supaya anak-anak bisa membedakan antara teks cerita pendek dengan teks yang lain, cerita pendek memiliki beberapa ciri. Yang pertama, jalan ceritanya pendek dibanding dengan karya sastra yang lain yang berbentuk novel. Setidaknya memiliki jumlah kata yang terbatas, tidak sama dengan jumlah kata pada novel. Berisi tentang kehidupan sehari-hari, tidak menggambarkan semua kisah tokoh, namun hanya sebagian yang paling penting, mengingat ceritanya pendek. Tokoh di dalam cerita pendek digambarkan mengalami konflik hingga dapat menyelesaikan konflik tersebut. Memakai kata yang sederhana dan mudah dipahami pembaca. Berikutnya, ciri cerpen. Pesan yang terdapat pada cerpen mendalam sehingga pembaca seperti ikut merasakan kisah yang nanti kalian tulis. Biasanya hanya satu peristiwa saja atau beralur tunggal. Penokohan cerita pendek sangat sederhana, tidak mendalam, serta singkat. Anak-anak, kalau kita berbicara tentang cerita pendek, tentunya tidak lepas dengan unsur-unsur pembangun yang membangun cerita pendek tersebut. Ada dua unsur yang membangun cerita pendek. Yang pertama adalah unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam karya sastra. Di antaranya adalah tema, tokoh dan penokohan, alur, setting. Untuk intrinsik, tema itu apa, Bu? Tema adalah gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita pendek. Untuk tokoh dan penokohan tentunya berbeda. Tokoh merupakan pelaku, penokohan adalah karakter dari pelaku. Alur ini adalah urutan jalan cerita atau plot. Setting atau latar ini bisa berwujud waktu, tempat, dan suasana. Unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang atau point of view. Ini cara kalian selaku penulis menyampaikan cerita pendek kalian nanti. Gaya bahasa atau stilistik adalah ciri khas pengarang dalam menyampaikan tulisannya kepada pembaca. Sementara amanat adalah pesan moral yang dapat kita ambil setelah kita membaca cerita pendek tersebut. Unsur pembangun karya sastra yang berikutnya adalah ekstrinsik. Ekstrinsik itu unsur yang ada di luar karya sastra, berkaitan dengan latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, serta nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Latar belakang masyarakat ini berupa faktor lingkungan yang ada di sekitar yang mempengaruhi anak-anak selaku pengarang dalam mengarang. Sementara latar belakang penulis salah satu faktor yang ada pada diri kalian yang mendorong kalian nanti menulis cerita pendek. Nilai yang terkandung dalam cerpen itu bisa kalian pilih. Nilai agamakah, sosialkah, moral, atau budaya. Berikut adalah ciri-ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama, menggunakan pernyataan retorik atau satu pernyataan yang tidak memerlukan jawaban, karena jawabannya sudah pasti. Contoh, pernahkah kamu berpikir betapa indahnya masa sekolah? Yang kedua, menggunakan proses material. Ini perbuatan fisik untuk mempertahankan karakter tertentu dalam tiap tokoh. Berikutnya, menggunakan konjungsi temporal.
yang menggambarkan urutan peristiwa dan kepaduan cerita. Ciri kebahasaan berikutnya adalah menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat sehingga cerpen anak-anak nanti bisa menarik perhatian pembaca. Menggunakan gaya bahasa efektif, mengungkapkan maksud dan tujuan secara tepat. Berikutnya adalah menggunakan kalimat yang komunikatif sehingga bisa berkomunikasi dengan pembaca. Anak-anak untuk penugasan cerita pendek ini nanti dilaksanakan secara individu, di mana ada beberapa ketentuan yang harus kalian ikuti. Yang pertama, cerita pendek yang kalian tulis nanti berasal dari pengalaman pribadi kalian yang paling menarik, yang layak untuk pembaca baca, cerita yang membelajarkan, bisa saja cerita lucu, bisa juga mungkin cerita yang menggembirakan atau sedih, tetapi kalian nanti menggambarkannya dengan cara menarik. Upayakan memberikan satu jalan keluar kalau cerita pendek yang kalian kemukakan nanti berisi masalah-masalah rumit. Coba kalian urai, memberikan solusi jalan keluar dari masalah yang kamu tulis dalam cerita pendek kamu nanti. Ketentuan penugasan yang kedua adalah pastikan cerita pendek yang kalian tulis nanti adalah betul-betul karya kalian sendiri, bukan hasil ciplakan atau browsing. Setidaknya kita merasa bangga bahwasanya kita diberikan kesempatan untuk menulis. Berbeda dengan penulisan karya sastra lama, di mana yang layak dijadikan cerita atau tokoh cerita adalah keluarga raja-raja, sehingga karya sastra lama itu biasa kita sebut dengan istana sentris, berpusat di istana. Sementara kita yang notabene orang biasa, ternyata kita bisa menjadi inspirasi untuk orang lain belajar dari pengalaman pribadi kita. Jadi setiap dari kita pasti memiliki pengalaman yang menarik, yang orang lain perlu tahu dan membelajarkan. Yang ketiga, ketik cerita pendekmu nanti menggunakan boleh menggunakan WPS Office ataupun ketik komputer berbentuk Word. Jadi kita selangkah lebih maju, tidak lagi tulis tangan, tapi berusaha untuk akrab dengan dunia digital. Anak-anak, jumlah kata untuk bisa disebut sebagai cerita pendek, kalau di depan tadi dijelaskan setidaknya ada 10.000 kata, tetapi kita siasati saja tidak 10.000, minimal 500 kata. Perhatikan ketentuan penulisan teks cerita pendek berdasarkan struktur teks. Demikian materi singkat yang bisa Bu Nani sampaikan. Semoga menambah pemahaman kalian terhadap materi teks cerita pendek. Tentunya video Bu Nani ini adalah salah satu saja di antara banyak referensi, sehingga pemahaman kalian semakin bertambah. Demikian akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.